Identitas pelaku hilangkan nyawa janda terungkap, diduga anak kandung korban. Satreskrim Polres Ponorogo telah mengidentifikasi pelaku pembunuh janda, Nur Aini yang ditemukan berlumuran darah di dalam rumahnya di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jatim. Sesuai dugaan awal, terduga pelaku adalah A yang merupakan anak kandung korban dari Nur Aini. Dari barang bukti dan keterangan beberapa saksi mengarah ke A, ungkap Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, Selasa, 27 Januari 2026. Dia menjelaskan dugaan itu bukan tanpa sebab. Lantaran Satreskrim Polres Ponorogo menemukan petunjuk mengarah ke terduga pelaku A, dalam kasus janda tewas. Jejak pelaku, titipkan kapak dan motor di Gunung Kidul. Posisi terakhir terduga pelaku A yang juga anak dari korban Nur Aini berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, tambahnya. Di Kabupaten Gunung Kidul, jelas dia, terduga pelaku A memberikan sepeda motor dan tas kepada salah satu warga berinisial R. Kemudian pelaku A membuat postingan di media sosialnya bahwa telah menitipkan barang bukti dan sepeda motor kepada R. Pihak berwajib bisa mengambilnya. Kami hubungilah si R itu. Dan benar terduga pelaku A itu menitipkan tas dan sepeda motor. R bilang dititipi, A melakukan perjalanan jauh, paparnya. R kemudian menyerahkan sepeda motor dan tas. Tas yang diserahkan A kepada R itu kemudian dibuka oleh pihak kepolisian. Isinya adalah kapak dan kunci gembok ada dua. Yang satu dibawa ibunya dan satu dibawa terduga pelaku. Kami mendapatkan barang bukti dari wilayah Gunung Kidul berupa pisau, kapak mungkin itu yang digunakan pelaku, tegasnya. Walaupun sudah teridentifikasi, jebolan Jatanras Polda Jatim menyatakan pihak Satreskrim Polres Ponorogo masih mengejar terduga pelaku. Namun sampai saat ini keberadaan pelaku masih kita lakukan pencarian, pungkas mantan Kasatreskrim Polres Mojokerto ini. Pun menjadi tontonan warga sekitar. Mereka penasaran dengan dugaan pembunuhan tersebut. Berlumuran darah, darahnya sudah mengering begitu, ungkap salah satu tetangga korban, Prayitno, Senin pagi di lokasi. Satreskrim Polres Ponorogo dan Polsek Sukorejo telah melakukan olah TKP di lokasi seorang janda bernama Nur Aini ditemukan berlumuran darah di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jatim, Senin, 26 Januari 2026. Dari hasil olah TKP sementara, Korps Bayangkara menemukan ada luka di bagian kepala Nur Aini. Dugaannya karena benda tumpul. Informasi awal ada warga yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Kondisinya berlumuran darah. Penyebab meninggal dunia, hasil dari olah TKP melihat di bagian kepala terdapat luka sobek, memar disebabkan benda tumpul. Misteri meninggalnya janda terkunci dalam rumah, anak korban menghilang. Fakta baru terkuak dalam kasus seorang janda bernama Nur Aini ditemukan berlumuran darah di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jatim, Senin, 26 Januari 2026. Dugaannya Aini menjadi korban pembunuhan. Fakta baru itu adalah anak yang tinggal bersama janda berusia 55 tahun tidak ada di tempat. Saat ini memang korban tinggal bersama anaknya, saudara A. Tapi saat korban ditemukan meninggal dunia berlumuran darah tidak ada, ungkap Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, Senin, 26 Januari 2026. Keberadaan anak korban jadi teka-teki. Saat ini, jelas AKP Imam, anak korban berinisial A tersebut tidak bisa dihubungi. Nomor handphone milik anak korban berinisial A juga tidak aktif. Baik saudara maupun tetangganya tidak bisa menghubungi si A ini. Korban juga terkunci di dalam rumah. Dikunci dari luar, kata jebolan Jatanras Polda Jatim ini. Hanya saja, mantan Kasatreskrim Polres Mojokerto ini belum berani menyimpulkan apapun dalam kasus janda tewas ini. Kami belum berani menyimpulkan tapi rekan-rekan menunggu hasil penyelidikan mendalam berdasarkan alat bukti baru kami bisa menentukan nanti ya, urainya. Warga Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jatim geger, Senin, 26 Januari 2026. Bagaimana tidak, seorang janda ditemukan meninggal dunia berlumuran darah. Adalah Nur Aini yang ditemukan berlumuran darah. Bahkan pertama ditemukan Nur Aini terkunci di dalam rumahnya seorang diri. Dugaannya perempuan berusia 55 tahun itu dibunuh. Pelis lain telah terpasang. Petugas dari Polsek Sukorejo maupun Satreskrim Polres Ponorogo melakukan olah TKP.
pun menjadi tontonan warga sekitar. Kemarin sudah dilakukan otopsi oleh Rumah Sakit Ponorogo. Hasil otopsi menimbulkan bahwa banyak luka di bagian kepala, tangan, dan leher. Di kepala ada sayatan, ada luka tumpul, bekas luka pukulan, dan di leher ada sayatan, leher sampai putus, hampir putus. Mungkin kena pisau atau benda tajam yang lainnya ya. Dan itu kematiannya karena di leher itu atau di luka di mana, Dan? Luka di leher. Kesimpulan dari dokter, luka di leher, bisa darah kan. Itu diduga peristiwanya itu terjadi pada hari apa, Dan? Kemungkinan berdasarkan hasil otopsi itu kejadian dari otopsi memperkirakan Sabtu pagi sampai sore kejadian itu terjadi. Dan terduga kuat apa benar dari keluarga korban sendiri? Berdasarkan hasil penyelidikan sampai saat hari ini, memang benar dugaan kita pelaku adalah anak korban si A. Setelah melakukan pendalaman, tim Satreskrim menemukan petunjuk bahwa posisi terakhir calon terduga pelaku ada di daerah Gunung Kidul. Setelah tim melakukan penyelidikan mendalam, di sana bertemu dengan masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki memberikan kendaraan sepeda motor, tas, dan peralatan yang dibawa diserahkan kepada laki-laki tersebut untuk nanti diserahkan kepada pihak kepolisian. Yang intinya bahwa dia menitipkan barang tersebut akan melakukan perjalanan jauh, seperti itu. Tadi itu kan di Facebook kan beredar bahwasanya apakah ada kaitannya itu ada kaitannya dengan yang dititipkan itu Mbak, Pak Rejo. Pak Rejo? Saya dapat informasi itu juga, tapi mungkin ada hubungannya. Tapi setelah Pak Rejo kita dalamin, sudah ketemu, kita komunikasikan, terus ada menyerahkan kendaraan sepeda motor. Oh, yang sepeda motor sama sepeda barang motor itu tadi. Dan barang-barang termasuk ada pisau, kapak, dan kunci gembok. Memang benar kunci gembok itu ada 2. Yang satu itu dibawa ibunya, yang satu dibawa terduga pelaku. Dan dua-duanya dibawa oleh pelaku. Namun sampai saat ini keberadaan pelaku masih kita lakukan pencarian.